Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada teman-teman serta dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Kembali kali ini kita dapat melakukan diskusi materi perkuliahan Psikologi Perkembangan Anak dengan judul Perkembangan Moral dan Keagamaan serta Permasalahan Remaja Awal. Baik, pembahasan materi kali ini akan disampaikan oleh kami selaku kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Susanti, dan rekan-rekan saya yakni Saudari Anissa, Saudari Fahrida, dan Saudari Irana Nursadrina Salsyabila. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan materi, dan kepada teman-teman sekalian dipersilahkan untuk menyimak video yang telah kami buat. Pembahasan pertama mengenai hakikat perkembangan moral remaja awal. Moral dari bahasa Latin mos dalam bentuk jamaknya mores adalah suatu adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai kehidupan. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah, perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam masyarakat. Moral juga disebut-sebut sebagai standar dalam hal kebenaran dan kebaikan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan, moral sebagai kaidah, norma, dan pranata yang mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. Lalu, jika dikaitkan dengan perkembangan moral development pada remaja berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan dalam interaksinya dengan orang lain. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral remaja awal. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja awal adalah mulai mampunya berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Tingkat moralitas remaja awal ini sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak, karena mereka sudah mulai mengenal tentang nilai atau konsep moralitas dan muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Sebagaimana teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, perkembangan moral remaja awal pada umumnya sudah mencapai tahap konvensional atau berada pada tahap ketiga, yakni tahap berperilaku sesuai dengan tuntutan dan harapan kelompok, dan tahap keempat, yakni tahap loyalitas terhadap norma atau peraturan yang berlaku dan diyakininya. Dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan pranata yang ada karena dianggap suatu hal yang bernilai. Dalam pandangan ini, perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang menyenangkan, membantu, atau perbuatan yang diakui dan diterima oleh individu lain. Sehingga pada tahap itu, para remaja mencoba menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan kelompoknya tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja awal. Sebagaimana perkembangan moral sama halnya dengan perkembangan yang terjadi pada aspek lain kehidupan manusia, seperti perkembangan fisik, perkembangan kognitif, afektif, dan lain hal sebagainya, yang mana semua itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Lalu sama halnya dengan perkembangan moral pada remaja ini, yang mana banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, dan bahkan pengalaman berinteraksi remaja dengan lingkungannya. Di antara faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan moral remaja awal sebagaimana berikut. Yang pertama, lingkungan sosial masyarakat. Sebab lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak, karena lingkungan terdapat berbagai macam karakter masyarakat, sehingga berbagai macam karakter itu sangat berpengaruh pada perkembangan moral si anak. Yang kedua, kultural atau kebudayaan. Sebagaimana jika kita hitung-hitung, jika kita lihat ada banyak kelompok masyarakat yang mempunyai kultur, budaya, adat, istiadat, serta tradisinya masing-masing. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Yang ketiga, edukatif atau pendidikan. Yang mana pendidikan pada saat ini adalah proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, faktor pendidikan ini relatif berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Yang terakhir, faktor religius atau keagamaan.
Proses pembentukan perilaku seorang anak dengan agama merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moralnya. Sebab pondasi agama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan sebagai media kontrol dalam perkembangan moral remaja. Meskipun perkembangan moral remaja banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, namun dalam mengembangkan nilai moral anak, peranan orang tua sangatlah penting, terutama sejak anak masih kecil atau sejak anak masih dini. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan hubung dengan perkembangan moral ini. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak dan menerapkan norma. Artinya, orang tua di sini harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau mengizinkan atau memperbolehkan suatu tingkah laku. Semisal, suatu tingkah laku yang dilarang pada suatu waktu harus juga dilarang pada sewaktu-waktu yang lain. Begitupun ketika orang tua ingin melihat anaknya berperilaku sesuai dengan nilai norma yang berlaku, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya dan akan menggunakan ketidakkonsistenan orang tua itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Karena secara tidak langsung, sikap orang tua atau pola interaksi orang tua terhadap anggota keluarganya di rumah itu berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Bisa dari proses pola pengasuhan, pola pengajaran, serta lain hal sebagainya. Kemudian yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Orang tua merupakan teladan bagi anak, termasuk panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Anak akan mengalami perkembangan moral yang baik jika orang tua mampu menciptakan iklim yang agamis di dalam keluarga. Selanjutnya, mengenai upaya mengembangkan moral remaja awal. Sebagaimana perwujudan perkembangan moral tidak dapat begitu saja terjadi tanpa melalui adanya proses. Proses yang dilakukan seorang ini tentunya didahului dengan pengenalan nilai, disusul oleh penghayatan nilai dan pengamalan nilai tersebut. Namun, tidak semua anak mencapai tingkatan perkembangan moral secara maksimal. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guru atau orang tua dalam mengembangkan moral pada remaja awal siswa SMP atau MTS lebih utamanya yang pertama, menciptakan iklim lingkungan yang serasi, seperti lingkungan kelas yang membuat siswa hidup saling menghormati. Kedua, memberi siswa kesempatan berpartisipasi untuk mengembangkan aspek moral, seperti dalam kerja kelompok, sehingga dia belajar tidak melakukan sesuatu hal yang akan merugikan orang lain, karena hal itu sesuai dengan nilai atau norma-norma moral. Ketiga, pilihlah hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran moral, dan bila mungkin, hukuman yang diberikan dapat memperlihatkan akibat dari perbuatan siswa terhadap kelompoknya. Yang keempat, membuat anak memikirkan perasaan orang lain. Kelima, membuat permainan peran dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, mengadakan kesempatan untuk mendengarkan jawaban siswa tentang perkembangan moral. Sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan keagamaan pada masa remaja awal. Yang pertama adalah hakikat perkembangan keagamaan pada masa remaja awal. Perkembangan keagamaan di usia remaja, terutama pada masa remaja awal ini, sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohani yang ditandai dengan emosi yang tidak stabil, kemudian sering tidak percaya diri, selalu merasa benar, ingin mandiri karena sudah merasa dewasa, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini, maka seorang remaja itu memerlukan agama sebagai petunjuk hidup sehingga dapat terarah dan tertuntun dengan baik. Namun tidak semua remaja yang menyadari pentingnya agama dalam menjalani sebuah kehidupan. Kemudian perkembangan keagamaan yang terjadi pada masa remaja awal ini mencakup beberapa aspek, antara lain yang pertama adalah pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan munculnya sifat kritis yang ada pada remaja terhadap ajaran agama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan perasaan. Hal ini ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis yang mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang ada di lingkungannya. Kemudian adalah pertimbangan sosial. Hal ini ditandai bahwa remaja pada masa awal lebih memilih kehidupan secara duniawi daripada akhirat. Kemudian yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral yang baik akan mendukung dalam pengembangan agama pada diri remaja. Dan yang terakhir adalah sikap dan minat remaja terhadap keagamaan
dikatakan sangat kecil dan tergantung dari kebiasaan dia masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Baik, yang kedua adalah sikap beragama pada masa remaja awal. Sikap beragama pada masa remaja awal ini cenderung tidak konsisten baik dari segi pemahaman, keyakinan, maupun pengalaman yang telah ia dapatkan. Banyak faktor yang mempengaruhi sikap beragama pada masa remaja awal, yaitu meliputi faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar diri. Hal demikian berhubungan dengan proses perkembangan pada masa remaja, baik dari fisik maupun psikis dari remaja tersebut. Kemudian perkembangan sikap beragama pada masa remaja awal ini dapat dilihat dari sikap yang diekspresikannya dalam kehidupan beragama, yaitu yang pertama adalah percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya dengan ikut-ikutan ini bisa saja terpengaruh dari hasil pendidikan dari lingkungan, keluarga maupun masyarakat sekitar. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana tempat ia hidup. Kemudian percaya dengan kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja awal dimulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Jadi pada masa remaja awal ini sikap beragama itu berada di tengah-tengah. Ia masih mengikuti, kemudian ia juga memiliki kesadaran, tapi belum sepenuhnya sempurna. Kemudian yang terakhir adalah kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidaklah sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Oleh karena itu, sikap beragama pada masa remaja awal ini cenderung masih dalam keraguan-raguan. Dia seringkali apabila dia mendapatkan ajaran agama atau sesuatu yang berhubungan dengan agama, dia merasa ragu terhadap keyakinannya dari agama yang telah ia pelajari. Jadi ia masih perlu bimbingan dan bantuan dari orang lain, terutama dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada masa remaja awal. Menurut Jalaluddin, perkembangan keagamaan pada masa remaja awal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Ada 3 faktor pendidikan, yaitu informal, formal, dan non-formal. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pendidikan informal atau dari keluarga, yang berasal dari keluarga. Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Dalam hal ini, orang tua lah yang bertanggung jawab penuh terhadap agama yang dianut oleh sang anak. Kemudian yang kedua adalah pendidikan formal atau pendidikan yang dapat dari luar, yaitu dari sekolah. Jika remaja sudah mendapatkan pendidikan agama di rumah dalam lingkup keluarga, maka sekolah sebagai penguat atas penanaman nilai-nilai keagamaan pada remaja. Jadi tetap bahwasanya nilai-nilai keagamaan itu yang pertama adalah didapatkan dari lingkungan keluarga, kemudian didapatkan dari lingkungan sekolah, yaitu sekolah di sini berperan sebagai penguat terhadap penanaman nilai-nilai keagamaan yang ada pada remaja. Kemudian terakhir adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini bisa didapatkan oleh remaja pada lingkup masyarakat. Kondisi orang-orang di sekitar tempat tinggal remaja ini juga turut mempengaruhi perkembangan keagamaan pada masa remaja. Karena apapun yang ia dapatkan, perlakuan, perbuatan, perkataan, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun yang dan lain sebagainya, itu dapat ditangkap oleh remaja sehingga dapat mempengaruhi proses perkembangannya, terutama pada aspek keagamaannya. Baik, kemudian yang terakhir adalah upaya pendidikan dalam pengembangan keagamaan pada masa remaja awal. Menurut Abu Dinata, pendidikan sangat membantu pengembangan agama pada masa remaja, terutama pada masa remaja awal, baik dari pendidikan informal, formal maupun non-formal.
antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun diskusi-diskusi kecil tentang keagamaan yang melibatkan para remaja sekitar, atau ketika di sekolah mengadakan diskusi-diskusi kecil bersama teman-teman sekelas yang membahas tentang keagamaan, sehingga itu dapat menambah wawasan dari remaja tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengadakan kegiatan sosial keagamaan remaja yang terpimpin dan terkendali atau di bawah naungan sekolah. Contohnya seperti program PIK-R yang ada di sekolah. Jadi program PIK-R yang ada di sekolah ini kan dapat membantu informasi, kemudian komunikasi antar remaja, baik dari aspek apapun, keagamaan, kemudian informasi-informasi, sehingga remaja itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan kegiatan dan diskusi keagamaan dalam lingkup masyarakat di bawah bimbingan pengurus masjid yang kita kenal dengan remaja masjid. Nah, remaja masjid ini juga salah satu cara untuk mengembangkan aspek keagamaan, untuk meningkatkan aspek keagamaan yang ada pada remaja. Biasanya hal seperti ini terjadi dalam lingkup masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan itu hendaknya dalam suasana yang menarik atau bersifat modern, seperti pertunjukan seni keislaman, nasyid, kemudian tilawah, tapi hendaknya dalam suatu konsep dirancang dengan sangat baik dalam konsep modern sehingga tidak monoton atau bosan. Kemudian yang terakhir adalah tidak hanya dalam bentuk kegiatan dalam lingkup sekolah dan masyarakat saja. Upaya pendidikan dalam pengembangan keagamaan pada masa remaja awal ini juga didorong atas pengawasan dari orang tua agar dapat selalu menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi meskipun remaja itu memiliki kegiatan atau upaya pengembangan keagamaan dari sekolah, dari masyarakat, dia memiliki kegiatan-kegiatan khusus lah yang pokoknya yang dapat membantu pengembangan atas dirinya. Namun ini tidak terlepas dari peran orang tua di rumah atau lingkup keluarga di rumah, bahwasanya pengawasan dan nilai-nilai keagamaan yang didapat itu adalah utama yang berasal dari orang tua. Orang tualah yang bertanggung jawab penuh atas agama yang remaja anut, terutama dalam menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai macam-macam permasalahan remaja awal. Secara umum, remaja tidak mau memakai atau pedoman hidup yang baru, yang mana hal inilah yang menyebabkan kegoncangan dan akan menimbulkan masalah-masalah pada remaja. Berikut adalah macam-macam permasalahan remaja. Yang pertama adalah delinkuensi individu. Perilaku ini menyimpang yang berupa tingkah laku kriminal yang merupakan gejala dirinya dengan ciri khas jahat dan antisosial. Penyimpangan ini semakin kuat apabila stimuli sosialnya di tempat yang buruk atau teman bergaul yang tidak tepat dan kondisi kultural yang kurang menguntungkan. Lalu yang kedua adalah delinkuensi situasional, yang mana bentuk penyimpangan ini adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh anak-anak dalam kategori normal yang sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional dalam bentuk rangsangan sosial dan tekanan oleh teman sebaya, semua dengan efek memaksa dan menekan dalam pembentukan perilaku abnormal. Yang ketiga adalah delinkuensi sistematik, yang mana perilaku menyimpang dan kriminal remaja dapat berkembang dari perilaku menyimpang ke perilaku yang menyimpang sistematis dalam bentuk kelompok teman sebaya yang terorganisir yang berperilaku seragam. Selanjutnya adalah delinkuensi kumulatif, yang mana pada hakikatnya bentuk delinkuensi ini adalah produk dari konflik budaya yang merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial dalam iklim yang penuh konflik.
Dengan mencermati bentuk perilaku menyimpang yang dilihat dari dimensi penyebabnya, maka secara fisik wujud dari perilaku menyimpang dapat berupa perilaku sebagai contoh. Yang pertama adalah main kebut-kebutan di jalan yang mana mengganggu keamanan, keselamatan dan membahayakan jiwa diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah perkelahian antar individu, antar geng, serta antar sekolah. Yang ketiga adalah perilaku kriminalitas yang berupa perbuatan yang mengancam, mengintimidasi, memeras dan merampas dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan remaja. Yang pertama adalah dari segi faktor internal, yang meliputi adalah faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu yang dinamis pada sistem psikosomatis di dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Biasanya disebut dengan karakter psikisnya, di mana pada periode ini seseorang meninggalkan masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, masa ini dirasakan identitas karena belum adanya pegangan kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang. Yang kedua adalah faktor kondisi fisik, yang mana faktor ini dapat mencakup dari segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan yang baik, maka akan menyebabkan si penderita cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan keadaan tubuhnya. Selanjutnya adalah faktor status dan perannya di masyarakat. Biasanya, seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku sulit terhapus, sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Selanjutnya adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan memiliki tingkah laku yang sering disebut nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa mencakup pola pengasuhan yang diterapkan orang tua, lingkungan tempat tinggal, tempat sepergaulan atau pemilihan sekolah untuk anak. Selanjutnya adalah faktor bawaan, yang mana kita tidak dapat mengabaikan faktor bawaan ini. Gen yang berkontribusi menurunkan berbagai sifat dari orang tua ke anak, sehingga sifat orang tua sedikit banyaknya itu akan menurun ke anaknya. Selanjutnya adalah faktor interaksi antara bawaan dengan lingkungan. Faktor ini menyebabkan antara bawaan dan lingkungan mempunyai andil yang sama dalam membentuk perilaku seseorang. Banyak kita lihat di lingkungan sekitar betapa seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun demikian, dalam hal tertentu masih ada kecenderungan dari orang tuanya yang muncul. Namun tidak menutup kemungkinan anak lebih terpengaruh dari lingkungannya daripada orang tuanya, karena sebab orang tua tersebut kurang membersamai si anak. Selanjutnya dari segi faktor eksternal. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pengaruh besar untuk perkembangan sang anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak tersebut. Yang kedua adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua kurangnya memberikan pembinaan agama kepada anak akan menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Karena dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran yang sangat penting, sebab nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah, dan karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ini ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak ia kecil. Selanjutnya adalah tempat pendidikan. Dalam hal ini yang lebih spesifik adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Banyak yang kita lihat di media sosial adanya kekerasan antara pelajar yang terjadi di sekolahannya sendiri. Ini
ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan moral yang terjadi di sekolah. Selanjutnya adalah dari faktor kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik atau kurang efektif. Nah, apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik, maka akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai norma yang berlaku semakin banyak. Selanjutnya adalah kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ini akan memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini mewujudkan tindak perusakan, pencurian, dan perampokan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpang. Selanjutnya adalah faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Nah, perkembangan teknologi ini berbagai bidang, khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan, yang mempercepat arus budaya asing yang masuk dan akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak remaja menjadi kurang baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan terkait beberapa hal yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yakni untuk perkembangan moral serta keagamaan remaja awal, di mana karakteristik perkembangan moral pada remaja awal yakni para remaja itu biasanya mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, di mana mereka ini juga sudah mulai mengenal tentang nilai atau konsep moralitas dan munculnya dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain, seperti sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudari Irana tadi. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja awal, yakni ada dari faktor lingkungan sosial masyarakat, kultur atau budaya, serta istiadat dalam keseharian mereka. Kemudian pendidikan yang mereka peroleh, serta nilai-nilai agama yang mereka peroleh dalam kehidupannya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan remaja awal, seperti yang telah disampaikan oleh saudari Farida, di mana faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja, keagamaan remaja, yakni dari segi pendidikan informal, yakni keluarga, kemudian pendidikan formal atau sekolah, dan pendidikan non formal. Bagaimana yang telah disampaikan oleh saudari Anissa, permasalahan remaja awal yakni dapat diakibatkan dari adanya delikuensi individual, situasional, sistematik, dan kumulatif. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam remaja awal yakni yang pertama dari faktor internal, yakni dari segi kepribadian, kondisi fisik, status dan perannya di masyarakat, kemudian kontrol diri yang lemah, serta pengaruh dari lingkungannya. Kemudian dari faktor eksternal yang sering dihadapi oleh para remaja awal yakni kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang, dan minimnya pemahaman serta pengetahuan tentang keagamaan yang mereka peroleh. Kemudian minimnya tempat pendidikannya, lalu kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik atau kurang efektif, kemudian kesenjangan ekonomi yang mereka hadapi, serta adanya perubahan sosial yang begitu cepat dalam ruang lingkup mereka. Sekian itu tadi pemaparan dari kami selaku kelompok 3, mohon undur diri. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.